Halo semuanya, selamat pagi. Pada video ini saya akan merangkum materi pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh pada mata kuliah isu-isu administrasi publik. Secara garis besar, materi ini menunjukkan bahwa administrasi publik saat ini tidak lagi hanya berbicara tentang birokrasi dan pelayanan publik, tetapi sudah berkembang menjadi instrumen strategis negara dalam menghadapi persaingan global, transformasi digital, hingga kolaborasi lintas sektor. Pada pertemuan pertama, yaitu terkait Evolution of Public Administration Paradigma. Pada pertemuan pertama ini kita mempelajari evolusi paradigma administrasi publik. Paradigma pertama adalah birokrasi klasik Weberian yang dikembangkan oleh Max Weber. Dalam paradigma ini, birokrasi dipandang sebagai organisasi yang rasional dengan ciri utama seperti hierarki yang jelas, aturan formal, impersonalitas, dan profesionalisme berbasis merit. Tujuan utamanya adalah menciptakan stabilitas, konsistensi kebijakan, dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan personal. Namun, kelemahannya adalah birokrasi menjadi kaku, lambat, dan kurang inovatif. Kemudian muncul paradigma New Public Management atau NPM pada era 1980 sampai 1990-an. Paradigma ini dipengaruhi oleh pemikiran neoliberal yang menekankan efisiensi, pengukuran kinerja, kompetisi, dan orientasi pelayanan seperti perusahaan swasta. Dalam NPM, masyarakat mulai dipandang sebagai pelanggan atau citizen as customer. Kelebihannya adalah efisiensi meningkat, tetapi kritiknya adalah negara menjadi terlalu berorientasi pasar dan mengurangi dimensi keadilan sosial. Selanjutnya berkembang New Public Governance atau NPG. Paradigma ini menekankan bahwa negara tidak bisa bekerja sendiri sehingga diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil melalui network governance. Peran negara berubah dari pengendali utama menjadi orkestrator atau pengatur ekosistem. Namun, tantangannya adalah akuntabilitas menjadi lebih kompleks. Pada tahap yang lebih lanjut, administrasi publik masuk ke konsep strategic statecraft. Di sini, administrasi publik tidak lagi sekedar mengelola pelayanan, tetapi menjadi instrumen kekuatan nasional yang mengintegrasikan ekonomi, diplomasi, teknologi, dan keamanan. Kesimpulan penting dari pertemuan pertama ini adalah bahwa birokrasi modern bukan lagi sekedar mesin negara, tetapi sudah menjadi otak strategis bagi sebuah negara itu sendiri. Lalu berikutnya untuk pertemuan kedua terkait State Capacity and Strategic Governance. Pada minggu kedua, materi berfokus pada konsep State Capacity atau kapasitas negara. State capacity menjelaskan kemampuan negara untuk mewujudkan keputusan politik menjadi realitas. Ada tiga dimensi utama, yaitu diantaranya yang pertama, extractive capacity, yaitu kemampuan mengumpulkan pajak dan sumber daya. Yang kedua adalah administrative capacity, yaitu kemampuan merancang dan menjalankan kebijakan. Yang ketiga adalah coercive capacity, yaitu kemampuan menegakkan hukum dan menjaga keamanan. Francis Fukuyama menjelaskan bahwa governance bukan sekedar demokrasi, tetapi kualitas institusi. Artinya, negara demokratis belum tentu efektif dan negara otoriter pun belum ataupun bisa memiliki kapasitas yang tinggi. Kemudian, Peter Evans memperkenalkan konsep embed autonomi, artinya negara harus memiliki otonomi dari kepentingan politik dan oligarki, tetapi tetap terhubung dengan sektor ekonomi dan industri strategis. Keseimbangan ini penting karena negara yang terlalu otonom bisa terisolasi, sedangkan negara yang terlalu dekat dengan elit ekonomi bisa mengalami state capture. Dalam konteks global, state capacity juga menentukan apakah suatu negara mampu menghadapi tekanan internasional, krisis ekonomi, maupun rivalitas geopolitik. Kesimpulan pada pertemuan kedua ini adalah bahwa kapasitas negara bukan lagi isu administrasi biasa, tetapi sudah menjadi isu eksistensial bagi keberlangsungan negara. Berikutnya pada pertemuan ketiga,
yang berkaitan dengan Bureaucratic Reform and Administrative Modernization. Pada minggu ketiga, pembahasan berfokus pada reformasi birokrasi dan modernisasi administrasi. Pada pertemuan ini terlihat bahwa reformasi birokrasi tidak memiliki suatu model yang cocok untuk semua negara. Reformasi selalu dipengaruhi oleh sejarah, budaya politik, dan kapasitas institusi masing-masing negara. Ada beberapa bentuk reformasi di antaranya. Yang pertama adalah reformasi manajerial berbasis efisiensi dan KPI. Yang kedua adalah reformasi struktural seperti desentralisasi. Yang ketiga adalah reformasi digital melalui e-government. Yang keempat adalah reformasi kultural yang mengubah mindset ASN menjadi problem solver. Salah satu isu penting adalah implementation gap, yaitu kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi di lapangan. Banyak reformasi gagal bukan karena konsepnya buruk, tetapi karena resistensi dari birokrasi, lemahnya pengawasan, kapasitas yang belum siap, dan inkonsistensi politik. Modernisasi birokrasi juga menuntut perubahan dari birokrasi berbasis aturan menjadi birokrasi berbasis misi atau mission oriented bureaucracy. Negara modern harus adaptif, mampu belajar cepat, dan responsif terhadap krisis maupun perubahan teknologi. Kesimpulan dari materi pertemuan ketiga ini adalah bahwa reformasi sejati bukan hanya perubahan regulasi, tetapi perubahan dari perilaku institusi dan budaya birokrasi itu sendiri. Selanjutnya pada pertemuan keempat, materi berkaitan dengan digital government dan platform governance. Pada minggu keempat, materi membahas transformasi digital dalam pemerintahan. Digital government bukan hanya digitalisasi layanan atau membuat website pemerintah, tetapi merupakan proses re-architecture of the state atau membangun ulang cara negara bekerja. Konsep second wave digital era governance menjelaskan ada beberapa ciri utama. Yang pertama adalah integrasi antar lembaga, kedua adalah layanan berbasis kebutuhan warga, yang ketiga adalah proses digital end to end, yang keempat adalah pengambilan keputusan berbasis data. Dalam era ini, data dianggap sebagai new oil karena data merupakan sumber utama kecerdasan kebijakan, pengawasan sosial, dan optimasi ekonomi. Kemudian muncul konsep platform governance, yaitu negara berperan sebagai platform yang menghubungkan masyarakat, bisnis, dan berbagai aktor lainnya. Namun, transformasi digital ini juga memiliki tantangan yang besar seperti keamanan cyber, privasi data, kesenjangan digital, dan dominasi perusahaan teknologi global. Karena itu muncul konsep digital sovereignty, yaitu kemampuan negara mengontrol ruang digitalnya sendiri, termasuk data, infrastruktur digital, dan keamanan cyber. Kesimpulan pada materi pertemuan keempat ini adalah bahwa negara yang unggul secara digital akan memiliki keunggulan strategis dalam ekonomi, informasi, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya untuk materi pertemuan kelima yaitu Integrity and Anti-Corruption as Strategic Imperative. Pada minggu kelima pembahasan berfokus pada integritas dan anti korupsi, di mana korupsi tidak hanya merusak keuangan negara, tetapi juga melemahkan kapasitas negara, termasuk merusak juga kebijakan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Pendekatan modern anti korupsi tidak lagi hanya menghukum individu, tetapi membangun sistem yang transparan, akuntabel, memiliki pengawasan independen, dan juga insentif yang sehat. Dari perspektif strategis, integritas berpengaruh langsung pada daya saing nasional dan ketahanan negara. Negara dengan tingkat korupsi yang tinggi biasanya menghadapi biaya ekonomi yang tinggi, investasi rendah, dan kerentanan terhadap pengaruh eksternal. Karena itu, integritas menjadi fondasi utama governance modern. Selanjutnya, materi yang berkaitan dengan network governance and collaborative state models. Pada pertemuan ini, materi membahas network governance dan model kolaborasi negara. Pemerintah saat ini tidak lagi bekerja secara hierarkis dan tertutup, tetapi melalui jaringan kerjasama dengan sektor swasta,
organisasi internasional, dan masyarakat sipil. Salah satu contohnya adalah pendekatan Public-Private Partnership atau PPP. PPP ini memungkinkan pemerintah memanfaatkan sumber daya dan keahlian sektor swasta untuk membangun infrastruktur, pembangunan, dan juga pelayanan publik. Namun model ini juga memiliki resiko seperti lemahnya akuntabilitas, konflik kepentingan, dan dominasi pihak swasta terhadap kepentingan publik. Dalam perspektif Jurgen Habermas, hubungan publik dan privat idealnya dibangun melalui komunikasi dan legitimasi dalam ruang publik. Pada pembahasan ini juga dibahas contohnya adalah pada Cina, negara Cina yang pengembangan industri kendaraan listriknya ini dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan swasta seperti BYD dan perusahaan lainnya. Kasus ini menunjukkan bahwa PPP dapat menjadi instrumen strategis negara untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, meningkatkan inovasi, dan juga memperkuat posisi geopolitik. Namun, tetap ada tantangan terkait transparansi dan kontrol negara terhadap sektor swasta agar tidak terlalu mendominasi pada keberlangsungan negara itu sendiri. Sebagai penutup, seluruh materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir menunjukkan bahwa administrasi publik modern telah memiliki transformasi besar. Administrasi publik tidak lagi hanya berbicara tentang birokrasi dan pelayanan administratif, tetapi sudah berkembang menjadi instrumen kekuatan negara, pengelolaan kapasitas nasional, transformasi digital, penguatan integritas, hingga kolaborasi strategis lintas sektor. Dengan kata lain, negara modern dituntut untuk menjadi lebih adaptif, kolaboratif, berbasis data, dan memiliki kapasitas strategis dalam menghadapi tantangan global. Sekian dari saya, terima kasih.